إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada surat yang berikutnya, yaitu surat Ali Imran. Wahia suratun madaniyah, artinya turun di Madinah. Surat ini awal ayatnya sampai beberapa puluh ayat turun tentang Nasara dari Najran, yakni fi mukhasamatin Nasara, tentang mukhasamah, pertikaian atau perdebatan kaum muslimin dengan Nasara dari Najran. Maka isinya banyak ibtalu madhabihim, isinya banyak pembatalan atau bantahan terhadap madhab mereka Nasara. Wa da'watihim ila ad-dukhul fi ad-din, dan juga berisi ajakan kepada kaum Nasrani agar masuk ke dalam Islam, ke agama yang hak. Kama nazala sadrul Baqarah fi muhajatil yahudi kama taqaddam, sebagaimana surat Al-Baqarah turun ketika membantah Yahudi. Ali Imran turun sebagian besarnya membantah Nasrani. Khususnya nanti ketika turun ayat mubahalah, di sana ditafsirkan dan dikisahkan bagaimana kejadiannya sehingga terjadilah tantangan mubahalah. Silahkan panggil keluarga kalian, anak-anak kalian, kami pun panggil keluarga kami, anak-anak kami, tsumma nabtahil, kemudian kita bermubahalah. Dan mereka Nasrani tidak berani, karena tokoh-tokoh mereka tahu agama mereka sudah ditambah, sudah dikurangi, sudah diganti,
Sudah dikhianati oleh para pendeta-pendetanya, mereka sadar itu. Sehingga tidak berani bermubahalah. Ayat pertamanya juga dimulai dengan huruf-huruf seperti surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim. Dan berselisih para ulama kama taqaddam, sebagaimana telah lewat pembahasannya di awal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tetapi di antara hikmah disebutnya huruf-huruf di awal surat adalah untuk tanbih, untuk perhatian seseorang yang mendengarkan Alif Lam Mim, apa ini? Mau bicara apa ini? Baru kemudian ketika disampaikan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dalam keadaan mereka sudah siap mendengarkan. Kalau langsung berbicara pada inti masalah, biasanya yang awal hilang. Apa tadi kalimat pertamanya? Sehingga kalimat pertamanya hanya mengingatkan saja bahwa apa yang kami sampaikan dengan indah, dengan bagus, dengan bahasa yang tinggi, semuanya tersusun dari bahasa kalian dan dari huruf-huruf kalian. Alif Lam Mim, Nun, wal qalami wa ma yasturun, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Dari huruf-huruf itu, tidak lebih. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tiada ilah kecuali Dia, yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, iftataha tabaraka wa ta'ala bil ikhbari bil uluhiyah. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengkhabaran, penyampaian berita keesaan Allah tabaraka wa ta'ala bi uluhiyatih, dalam ketuhanan, dalam keilahan. Wa annahu al-ilah alladzi la ilaha illahu. Dialah al-ilah yang tiada ilah kecuali Dia. Ilah maknanya adalah al-ma'bud, sesembahan. Sehingga kalimat la ilaha illallah mengandung pengesaan dalam ibadah. Mengandung pengesaan dalam ibadah sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab tauhid. Ai huwallazi la yanbaghi at-ta'alluh wa at-ta'abbud illa liwajhihi. Yang berarti maknanya dialah satu-satunya yang tidak boleh semua peribadatan, pengilahan kecuali harus kepadanya. Illa liwajhihi, kecuali untuk wajahnya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma'budin siwahu fa huwa batil. Maka sesembahan manapun selain Allah, maka dia batil. Ketuhanan yang Maha Esa, satu-satunya yang harus dipertuhankan, dan tidak ada selain Allah yang boleh dipertuhankan. Wallahu huwal ilah al-haq al-muttasif bi sifatil uluhiyah allati marji'uha ila al-hayati wal qayyumiyah. Dialah Allah satu-satunya ilah yang hak, yang tersifati dengan sifat-sifat uluhiyah. Satunya atau satu-satunya ilah, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang pantas untuk disembah. Marja'uha ila hayati wal qayyumiyah, yang kembalinya pada dua sifat, yaitu al-qayyumiyah wal hayah, kehidupan, dan qayyumiyah, yang maha berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Silakan. Dua sifat ini saja. Kita melihat apakah ada yang pantas untuk dipertuhankan selain Allah? Apakah ada yang pantas diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada sesembahan yang pantas diibadahi selain Allah? Tidak ada.
Karena tidak ada yang memiliki dua sifat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang maha hidup. Apakah ada makhluk yang hidup terus-menerus? Tidak ada. Maka yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun malaikat-malaikat pada akhirnya akan mati. Bahkan malakul maut, pencabut nyawa, pada akhirnya dia diperintahkan untuk mencabut dirinya sendiri. Tidak ada yang tersisa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Semua yang ada akan sirna, akan fana, akan hancur. Yang tersisa dan tetap kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Dari sini sudah terlihat, tidak ada yang pantas diibadahi kecuali yang maha hidup, yang tidak pernah akan mati. Hayyun la yamut. Apalagi ketika berbicara tentang qayyumiyah, yang maha berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun, maka gugur semua sesembahan-sembahan lain. Mengapa? Karena mereka diciptakan. Berarti mereka tidak memiliki qayyumiyah. Mereka sendiri diciptakan oleh lain selain mereka. Apakah manusia atau jin, apalagi benda-benda yang menyembah patung, menyembah berhala, yang menyembah jin, yang menyembah syaitan, yang menyembah semuanya makhluk. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta begitu saja tanpa ada yang menciptakan? Atau mereka sendiri yang menciptakan diri mereka? Tidak. Tidak tercipta begitu saja. Tidak pula bisa menciptakan diri mereka sendiri. Berarti mereka diciptakan. Ata'buduna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah kalian akan menyembah yang tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan? Khalas. Tidak ada yang bisa membantah seluruh manusia dari segala agama bahwa enggak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nasrani diajak bicara dengan hati, dari hati ke hati, dengarkan. Apakah kalian mengakui bahwa ada selain Tuhan Allah yang menciptakan, menakdirkan? Mungkin mereka sebagian dengan kebodohan menyatakan Yesus, Nabi Isa. Kita tanyakan, apakah dia menciptakan dirinya sendiri atau diciptakan oleh Allah? Niscaya mereka pasti imma di lidahnya wa imma di hatinya mengakui memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum. Kalau begitu marilah kemari kepada kalimat yang sama bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah. Mari kita sepakat antara kami dengan kalian agar tidak beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka lidahnya pelat mengatakan Tuhan Allah, yang penting tujuannya benar. Kita sepakat tidak menyembah siapapun kecuali Tuhan Allah. Siap? Ikhwan fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka membohongi diri mereka sendiri dan mereka menyelisihi hati kecil mereka sendiri. Mereka betul-betul sudah kadung gengsi mau mencabut pendapatnya. Padahal jelas siapa yang memiliki al-hayah wal qayyumiyah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemana yang kalian anggap sebagai Tuhan anak, kemana sekarang? Mereka menganggap meninggal. Kita lebih baik meyakini bahwa Nabi Isa diangkat ke langit, lebih mulia. Tapi mereka menganggap sudah mati di tiang salib. Kok mati? Bukankah ciri-ciri ketuhanan itu hayyun la yamut? Ciri-ciri ketuhanan itu adalah maha hidup dan berdiri sendiri.
Fal hayyu man lahul hayatul 'azimatul kamilatul mustalzimah li jami'us sifatil lati la tatim. Marja'nya, rujukannya pada dua sifat ini, karena dua sifat ini terkandung di dalamnya seluruh sifat yang lain. Contoh, sifat hidup. Maknanya adalah yang memiliki kehidupan yang agung, al-kamilah, yang lengkap, sempurna, kehidupan yang sempurna. Al-mustazlimah li jami'is sifat, yang konsekuensinya memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. Sebagaimana ketika kita berbicara tentang hidup, makna hidup, ini mati. Apa bedanya antara makhluk dengan makhluk? Ada yang disebut hidup, ada yang disebut mati. Ini manusia hidup, ini manusia mati. Apa bedanya? Yang hidup mendengar, yang mati tidak mendengar. Yang hidup melihat, yang mati tidak melihat. Yang hidup mengetahui, yang mati tidak mengetahui. Yang hidup bisa berbuat apapun yang dia kehendaki, yang mati tidak bisa, tidak punya kuasa apa-apa. Itu makna hidup. Sehingga maha hidup adalah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui, yang punya iradah, yang punya kehendak, yang punya masyiah, yang maha kuasa, yang maha memiliki. Ini semua makna hidup. Kalau seperti kata Jahmiyah yang bal, yang sesat, Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah tidak ila akhirih, maka kita akan berkata, engkau tidak menyembah yang hidup. Kalau enggak punya sifat, berarti mati, tidak punya kehidupan. Qala, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, al-mustalzimah li jami'is sifat. Berarti sifat hidup memiliki konsekuensi, memiliki istilzam, suatu keharusan. Yang hidup pasti memiliki sifat-sifat. Allati la tatimmu wa la takmulul haya illa biha. Yang tidak mungkin akan sempurna kehidupan, enggak mungkin akan lengkap kehidupan, bahkan tidak mungkin akan dikatakan hidup kalau tidak memiliki sifat-sifat itu. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Hidup, ada sih makhluk hidup, tapi tidak bisa mendengar, gak bisa melihat, gak bisa berbicara. Bagaimana kira-kira? Akan kamu katakan hidup atau mati? Kasiannya, hidup kayak gak hidup. Iya, nggak lihat apa-apa, nggak mendengar apa-apa, dan nggak bisa bicara apa-apa. Kasihan, hidupnya tidak sempurna, kan begitu? Barakallahu fiikum. Sehingga sifat hidup itu mengandung sifat-sifat lainnya. Semakin lengkap sifat-sifat lainnya, sifat kesempurnaan, semakin sempurna kehidupannya. Adapun makhluk kehidupannya sementara, hanya sangat sebentar saja, kemudian mati, dan kehidupannya diberi oleh yang maha kuasa, oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah maha hidup, tidak pernah akan mati. Azaliyan wa abadiyan. Azaliyan, tidak pernah ada permulaannya, sudah begitu sejak azaliyan, dan tidak ada akhirnya, abadiyan, nggak pernah berakhir. Dan jangan kalian berpikir tentang itu dikiaskan dengan makhluk, karena Allah tidak sama dengan makhluk. Maka jangan coba-coba berpikir tentang masalah-masalah zat Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan stres. Allah tidak sama dengan makhluk. Selesai. Allah maha hidup azaliyan wa abadiyan. Ke belakang tak terhingga, ke depan tak terhingga. Kembali kepada kitab. Kas-sam'i wal basari wal qudrati wal quwwati al 'azimati wal baqa wad dawam wal 'izz alladzi la yuram. Berarti kehidupan itu mengandung sifat-sifat lain seperti maha mendengar, maha melihat, maha kuasa, bisa melakukan apa yang dikehendakinya, wal quwwah, memiliki kekuatan, wal 'azimah atau 'azamah,
wal 'azamah, dan juga keagungan, wal baqa, kekekalan, wad dawam, terus menerus, wal 'izz, kemuliaan, alladzi la yuram, yang tidak pernah akan berakhir. Itu al-haya. Yang kedua al-qayyum, alladzi qama bi nafsihi, yang maha berdiri sendiri. Maknanya istaghna an jami'i makhluqatih, tidak membutuhkan apapun dari makhluk-makhluknya. Wa qama bi ghairihi faftaqarat ilaihi jami' makhluqatihi fil ijad wal i'dad wal imdad. Justru qama bi ghairihi, Allah maha berdiri sendiri, tidak perlu bantuan siapapun, dan bahkan yang lainnya hidup karena Allah, diciptakan oleh Allah, ditegakkan oleh Allah. Faftaqarat ilaihi jami'u makhluqatih, maka seluruh makhluk-makhluknya membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fil ijad, dalam pengadaan. Fil ijad, membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak adakan, gak akan ada. Yang kedua, fil i'dad, dalam dukungannya atau dalam kelanggengannya juga membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yani persiapan-persiapannya. Mereka butuh oksigen, Allah siapkan oksigennya. Kalian enggak pernah berpikir kan, kenapa oksigen enggak pernah habis? Padahal kalian hirup setiap detik. Dan kalian keluarkan karbon dioksida. Harusnya habis lama-lama. Tapi tidak. Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan yang mengambil CO, karbon dioksida, dan mengeluarkan oksigen buat kalian. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan persiapan-persiapannya. Wal imdad, dan juga bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan. Allah yang mengadakan, Allah yang memberikan perlengkapan kebutuhan-kebutuhannya, dan Allah pula yang membantunya ketika mereka susah, ketika mereka kesulitan. Al-madad, mereka berdoa pada Allah, al-madad, ya Allah bantulah kami. Fahuwa alladhi qama bitadbiril khalaiq wa tasrifihim, maka Allah lah yang tegak mengatur seluruh makhluk-makhluk. Wa tasrifihim, menjalankannya, melangsungkannya. Tadbir lil ajsami walil qulubi wal arwah, Allah yang mengatur jasad-jasad manusia, Allah yang mengatur hati-hati manusia, Allah yang mengatur jantung-jantung manusia, Allah yang mengatur arwah. Pernah saya tanyakan pada seseorang, apakah kamu merasa kamu berkuasa atas dirimu? Orang itu berkata, iya, saya berkuasa atas diri saya. Tapi pejamkan mata, bisa, itu kuasa saya. Tangan saya gerakkan, saya bisa, itu kuasa saya. Tapi apa yang ada dalam dadamu, jantungmu, coba berhentikan sebentar saja. Saya ingin tahu, bisa? Itu bukan saya. Nah siapa? Kalau kamu tidak berkuasa atas jantungmu, siapa yang berkuasa atas jantungmu? Yang bisa menjalankan dan menghentikan? Allah jawabnya. La ilaha illallah. Kalau Allah kehendaki berhenti, berhenti. Enggak perlu pakai sakit, enggak perlu pakai kecelakaan. Kenapa? Meninggal jantung. Kata dokternya sakit jantung. Maksudnya sakit jantung, enggak tahu, tiba-tiba berhenti. Ya iya, jelas. Karena sudah takdirnya, sudah ajalnya, sudah tercatat bahwa saat itu dia harus mati. Allah Subhanahu wa taala mematikannya, maka sangat mati dia. Tidak perlu harus sakit, enggak perlu harus kecelakaan, enggak perlu harus ada kasus, tidak perlu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, wa min qiyamihi ta'ala bi'ibadihi wa rahmatihi bihim
an nazala ala rasulih Muhammad SAW al-kitab. Dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk dan menegakkan kebutuhan-kebutuhannya, mengatur segala urusan mereka. Dan di antara maqama bihi 'alal ibad wa rahmatihi, termasuk kasih sayangnya dalam pengaturannya, Allah turunkan kepada rasulnya, kepada mereka rasulnya alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan Allah turunkan kepadanya kitab alladzi huwa ajallul kutubi wa a'zamuha, yang merupakan setinggi-tinggi kitab dan seagung-agung kitab, al-mustamil 'ala al-haqqi fi ikhbarih wa awamirih wa nawahihi, kitab yang paling mulia yang terkandung di dalamnya berita-berita yang hak, terkandung di dalamnya perintah-perintah yang hak, larangan-larangan yang hak. Fama akhbara bihi sadaq, apa yang diberitakan di dalamnya pasti benar. Wa ma hakama bihi fahuwal adl, dan apa yang dihukumi di dalamnya maka itulah keadilan. Wa anzalahu bil haqqi liyaqumal khalqu bi'ibadatihi atau bi'ibadati rabbihim. Dan Allah turunkan kitab tersebut dengan kebenaran, agar ditegakkan oleh makhluk-makhluk sebagai ibadah kepada Rabb mereka. Wa yata'allamu kitabahu, agar mereka mempelajari kitabnya. Ini tafsir dari kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan termasuk kesempurnaan kehidupan, la ta'khuduhu sinatun wala naum, tidak dikenai rasa kantuk, tidak dikenai tidur, dan juga tidak ada kematian baginya. Maka ini kesempurnaan kehidupan. Sehingga jangan ada yang berkata berarti sama dong, Allah hidup kita juga hidup. Tidak sama. Karena kalian hidupnya tidak sempurna, masih ada ngantuk, masih ada tidur, masih ada kematian, dan pasti akan mengalami kematian. Kullu man 'alaiha fan, atau kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang hidup pasti akan mati. Sehingga jauh berbeda, laisa kamitslihi syai', tidak sama kehidupannya. Adapun kehidupan Allah, kehidupan yang sempurna, yang tidak dikenai kematian, tidak juga rasa kantuk, tidak pula tidur. Adapun manusia, kadang mereka tertidur. Saya katakan kadang tertidur. Maknanya dia pengen untuk tetap jaga, tapi tertidur. Berarti kamu bukan milikmu, badanmu bukan milikmu, karena kamu inginnya melek terus dan kamu ingin berjaga saat itu, ingin terjaga, tidak mau tidur. Tapi kenyataannya tiba-tiba hilang. Bahkan yang membawa kendaraan tiba-tiba tertidur dan terjadi kecelakaan. Sedangkan tidur akhul maut, saudaranya kematian, kayak orang mati. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Ayat selanjutnya Allah katakan, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab. Ini termasuk qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Alkitab. Bil haqqi, diturunkan dengan kebenaran, terkandung di dalamnya kebenaran dan menegakkan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang ada di hadapan mereka. Wa anzalat Taurat wal Injil, dan Allah sudah menurunkan Taurat dan Injil. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada pada mereka, ay minal kutubis sabiqah, membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Fahuwal muzakki laha, maka Al-Quran ini sebagai tazkiyah, pembenaran bahwa kitab Taurat memang pernah ada, Allah turunkan kepada Musa.
Kitab Injil memang pernah ada dan Allah turunkan pada Nabi Isa alaihi salam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tazkiyah, pembenaran terhadap kitab-kitab tersebut, bahwa itu benar-benar kitab dari Allah kepada nabi-nabinya. Fama syahida lahu fahuwal maqbulu, maka apa yang dibenarkan oleh Quran itulah yang benar. Wa ma raddahu fahuwal mardud, adapun apa yang dibantah oleh Quran maka itu yang tertolak dan itu yang tidak benar, itu tambahan-tambahan dari mereka. Wa huwal mutabiq laha fi jami'il matalib, sedangkan Al-Quran mencocoki semua apa yang ada pada kitab-kitab tersebut dalam segala bentuk matalib, dari kata matlab, perintah atau tuntutan-tuntutannya. Al-Quran matlabnya yang paling jelas adalah beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Bagaimana dengan Taurat? Sama. Bagaimana dengan Injil? Sama. Semua para rasul akan berkata, "U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah pada Allah, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sama. Yang terkandung dalam kitab Taurat seperti itu, yang terkandung dalam kitab Injil seperti itu. Matlab yang diminta sama. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mungkin hukum syariatnya berbeda-beda. Walikullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Pada masing-masingnya kami berikan syariatnya sendiri-sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berita tidak mungkin akan berbeda. Berita tentang akhirat, berita tentang jannah wan nar, berita tentang hari kiamat, berita tentang ini, tentang itu, semua berita tidak mungkin akan berbeda. Apa yang disebutkan dalam Quran, apa yang disebutkan dalam Injil, apa yang disebutkan dalam Taurat, semuanya sama. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Kecuali kalau mereka merubahnya sendiri dengan tangan-tangan mereka, kemudian yaqulun hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Ternyata itu bukan dari sisi Allah. Mereka mengatakan ini dari Tuhan kami. Kadzab. Mereka berdusta. Ternyata bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari Allah, kalau benar-benar dari Taurat, benar-benar dari Injil, pasti beritanya akan sama. Tanya tentang surga, sama. Mereka juga mengimani adanya surga. Tanya tentang neraka, mereka tahu ada neraka. Yaumul hisab, perhitungan, tahu mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahkan anbiya yang dikisahkan dalam Al-Quran juga dikisahkan di dalam kitab-kitab mereka. Kita baca kisah Ibrahim, mereka tahu kisah-kisah Abraham. Kita tahu kisah Nabi Daud, mereka membaca kitab kisah-kisah Nabi David. Sama. Hanya saja ada yang dirincikan, ada yang tidak dirincikan. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Itu saja masalahnya. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, allati ittafaqa 'alaiha al-mursalun, maka matlab-matlab, perintah-perintah yang ada dalam kitab-kitab tersebut sama, yang memang seluruh para rasul sepakat, tidak berselisih. Wa hiya syahidatun lahu bis-sidqi, maka Al-Quran sebagai saksi yang membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam haqqun wa sidqun. Apa yang diberitakan oleh mereka tentang Nabi Musa, Nabi Isa, dakwah mereka dalam tauhid, benar, dibenarkan. Fa ahlul kitab la yumkinuhum at-tasdiq bi kutubihim in lam yu'minu bihi. Maka ahlul kitab tidak akan bisa, tidak memungkinkan mereka untuk bisa membenarkan kitab mereka sendiri kalau tidak ada saksi. Ya, apa saksinya? Saksinya ada dalam Quran.
Ikhwani fillah azakumullah, menjadi saksi, syuhada. Fa inna kufrahum bihi yanqudu imanuhum bi kutubihim. Berarti kekufuran mereka terhadap nabi terakhir, kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad SAW itu otomatis merupakan pengkafiran dan pengingkaran mereka terhadap kitab mereka sendiri. Kalau kalian percaya pada Taurat, kalian harus beriman pada Al-Quran. Kalau kalian percaya pada Injil, kalian harus beriman pada Quran. Dan tidak sebaliknya. Mengapa? Karena Al-Quran datang terakhir sebagai khatamun nabiyyin, membatalkan apa yang telah lewat. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Apa yang kami sudah batalkan, apa yang kami mansuhkan, kata Allah, kami akan datangnya yang lebih baik atau sama. Selesai. Dengan datangnya Al-Quran, maka yang sebelumnya terbatalkan. Tetapi itu bukti bahwa apa yang ada dalam Taurat dan Injil adalah benar dari Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Itu penting sekali. Maka seharusnya mereka beriman kepada Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga otomatis mereka membenarkan apa yang ada dalam Taurat, apa yang ada dalam Injil. Nabi mereka, Rasul mereka menyatakan bahwa nanti akan datang setelahku seorang Nabi yang namanya Ahmad. Dalam kalimat Muhammad, dalam riwayat disebutkan demikian dan demikian. Di sebagian kitab Injil mereka dengan terjemahan bahasa Inggris dan bahasa lainnya disebutkan akan datang seorang nabi yang terpuji. Ada kalimat terpuji, ada. Dan sempat dibahas oleh para tokoh-tokoh Islam kepada mereka, kepada pendeta-pendeta mereka, ini nabi yang terpuji itu nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Mereka takwilkan, maksudnya yang terpuji itu fulan wa fulan. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan selanjutnya, thumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalat taurata wal injil, dan Allah sudah menurunkan Taurat dan Injil. Taurat Allah turunkan pada Nabi Musa, wal Injil Allah turunkan pada Nabi Isa. Min qablu hudan linnas, dari sebelumnya, maksudnya sebelum diturunkannya Al-Quran. Min qablu dengan dhammah. Kenapa dia mabni padahal ada min? Kenapa enggak min qabli, kok min qablu? Karena dia dalam keadaan hudhifa, dimahdhufkan mudhaf ilaihnya, min qabli kadza, tapi dihapus min qablu, menandakan bahwa ada sesuatu yang tidak disebut di sana, tidak tersurat tetapi tersirat dari sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum Quran. Sehingga min qablu sama dengan min ba'di jadi min ba'du. Kalau min ba'di syai' tapi syai'nya dihapus menjadi min ba'du. Nah, qala hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Al-zahir anna hadha raji'un likulli ma taqaddam. Tampaknya, kata Syekh Sa'di, bahwa hudan linnas, petunjuk bagi manusia, ini kepada yang mana? Kepada Taurat, kepada Injil, atau kepada Quran? Karena tiga-tiganya disebut. Zahir, yang tampak, bahwa semuanya, semua yang disebut. Al-Quran membimbing kepada hudan, Injil membimbing kepada hudan di zamannya, Taurat juga membimbing pada hudan di zamannya. Ay anzalallahu al-Quran wa Taurat wal Injil hudan linnasi minadh dhalal. Artinya Allah turunkan Quran, Allah turunkan Injil, Allah turunkan Taurat, semuanya sebagai petunjuk, hidayah, agar mereka selamat dari kesesatan. Famin qabl hadallahu huwal muhtadi, atau man qabila, afwan.
Faman qabila hudallah fahuwal muhtadi. Maka siapa yang menerima petunjuk dari Allah, dialah orang yang mendapat petunjuk. Wa man lam yaqbal dzalik, dan siapa yang tidak menerimanya, baqiya ala dhalalih, maka mereka tetap tersisa di atas kesesatannya. Dikasih Taurat, yang ikut Taurat dapat petunjuk, yang tidak tetap sesat. Kemudian terjadi lagi kesesatan lagi, diturunkan Injil. Siapa yang berpegang dengan Injil mendapatkan petunjuk. Siapa yang tidak mau menerimanya, maka dia tetap dalam kesesatannya. Kemudian terjadi lagi kesesatan lagi, penyimpangan lagi. Allah turunkan Al-Quran. Siapa yang menerimanya, dia mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang tidak menerimanya, dia tetap dalam kesesatan. Karena yang tadinya beribadah pada Allah saja dan mengakui Nabi Isa sebagai Rasul, tiba-tiba berubah jalan mereka. Menganggap Isa sebagai anak Tuhan, menganggap Allah subhanahu wa ta'ala memiliki anak. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maka diturunkan kitab terakhir, membimbing mereka agar mereka selamat. Kalau mereka berpegang dengan kitab Al-Quran, berarti mereka membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Isa, dan juga membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Membenarkan kitab Injil dan membenarkan kitab Taurat. Tetapi kalau tidak menerima, menyelisihi semuanya. Dia menyelisihi Quran, menyelisihi Taurat, dan menyelisihi Injil. Dan menyelisihi Nabi Musa dan Nabi Isa alaihimassalam. Demikian ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala wa anzala al-furqan, dan Allah turunkan pula al-furqan. Ay al-hujaj. Al-furqan ay al-hujaj. Hujjah. Jamaknya hujjah, hujaj. Al-bayinat, keterangan-keterangan yang jelas. Wal-barahin, bukti-bukti. Al-qati'at, yang sangat qat'i. Bukti-bukti yang sangat tegas. Ad-dalla ala jami'il maqasid wal matalib. Dalil-dalil, hujjah-hujjah, bukti-bukti yang qat'i, yang menunjukkan maksad-maksad agama, matalib, permintaan-permintaan agama, tuntutan-tuntutan agama. Wa kadzalika fassara ma yahtaj ilaihi al-khalq. Demikian pula merincikan, menafsirkan apa yang dibutuhkan oleh makhluk. Hatta baqiyatil ahkam jaliyah zahirah. Hingga hukum-hukum ini tampak jelas, gamblang. Falam yabqa li ahadin udhr, maka tidak lagi tersisa udhr, tidak tersisa alasan, karena sudah sangat jelas. Wala hujja liman lam yu'min bihi wa bi ayatihi, dan tidak pula ada alasan bagi siapa yang tidak mau beriman kepadanya dan kepada ayat-ayatnya. Sudah tidak ada alasan. Sudah diturunkan, sudah dijelaskan, sudah dibuktikan, sudah diterangkan sejelas-jelasnya. Nggak ada alasan lagi. Belum diturunkan keterangan, sudah diturunkan. Belum dijelaskan, sudah dijelaskan. Kami nggak paham, sudah diterangkan sepaham-pahamnya. Tinggal kalian mau membacanya atau tidak. Taraktukum ala mahajjatin bayda. Kata Nabi, aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih. Lailuha kanahariha. Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang, jelas, gamblang, putih bersih. Nggak ada kesamaran, nggak ada keraguan. Ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Tinggal mau atau tidak mau. Mereka yang ingin mendapatkan kebenaran telah jelas. Tetapi kebanyakan yang menyimpang karena memang tidak mau kebenaran. Mereka lebih memilih kebatilan karena hawa nafsu, karena syaitan, karena dunia, karena keuntungan, karena kedudukan, karena ta'assub, karena taklid, karena segala macam sebab-sebab yang merupakan hawa. Maka fala yalumanna illa nafsah. Maka dia tidak bisa menyalahkan kecuali dirinya.
ketika dibangkitkan yaumul qiyamah dan ditanyakan kenapa engkau memilih jalan yang salah, gak punya alasan. Gak bisa menyatakan gak jelas yang benar itu yang mana. Tidak ada. Sudah sangat jelas. Anzalna al-Furqan. Kami telah turunkan Furqan. Kami masih gak tahu yang ini apa yang itu. Gak tahu atau gak mau tahu. Kamu bisa nanya. Ada orang yang berilmu di sekitarmu? Ya memang ada sih. Kenapa gak nanya? Baik, gak ada alasan lagi. Mau alasan apa? Alam ya'tikum nadhir. Bukankah datang kepada kalian pemberi peringatan? Gak ada jawaban lain kecuali bala. Bala, qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tapi kami mendustakan. Lihat, hujjah telah tegak dan dia tidak mau. Wala fala yalumanna illa nafsah. Maka dia tidak bisa menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.